Dan masalah haram dalam agama jangan dimain-maini. Haram-haram, haram-haram. Jangan sampai ini haram kita masih nyari. Mungkin di sampingnya ada halal atau di bawahnya halal, gak bisa. Haram-haram, kita harus komitmen dengan itu. Dilarang-dilarang, gitu kan? Cukuplah hadis Nabi SAW yang berbunyi 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Itu kan berat sekali, gitu kan? Jadi zina dosa besarnya 36 kali. 1 dirhamnya bagaimana kalau jutaan atau miliaran? Ini luar biasa. Maka saya mau tinggalkan, tapi saya sudah terlanjur kerja. Gimana caranya? Gitu kan? Gimana caranya saya meninggalkan sementara anak istri saya mau makan apa gitu? Kenapa Anda sekarang malah ketakutan? Orang yang sedang berbuat haram, teman-teman sekalian, adalah orang yang seperti sedang menginjak becek. Becek nih, diinjak sama dia, kotor kakinya. Lalu dia bilang, saya mau keluar, saya mau bersih nih dari becek ini. Tapi dia nggak keluar dari becek itu. Dia mau tetap di situ, di lumpur itu. Nggak bisa. Keluar dulu. Keluar dari tempat yang kering, itu pun masih harus dibersihkan tuh. Siram dulu bersih, dikeringkan, baru lepas dari lumpur. Seperti itu orang terjerumus dalam masalah dosa. Keluar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu guru Anda bisa mengenal sunnah, senang dan semangat selalu muncul ketika mendengar kajian Ustaz. Saya masih bekerja di bank syariah. Apa hukumnya? Job desk Ana di unit emas. Apa hukum gade emas dan cicil emas pakai DP di ansur bulanan? Jazakallah khair. Emas tentu dalam Islam, teman-teman sekalian, kita sudah tahu hadis Nabi SAW. Az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fidda yadan biyad mithlan bimithl. Itu hadisnya. Emas dengan emas, ya. Perak dengan perak, tangan dengan tangan, ya, gitu. Dan serupa dengan serupa. Maksudnya tangan dengan tangan ini adalah cash. Adalah cash. Yang saya tahu pendapat jumhur ulama mengatakan tidak ada cicilan dalam masalah emas. Beda dengan KPR, ya. Baik itu mungkin masalah rumah, kendaraan, itu lain. Karena dianggap harta tapi bukan masuk dalam item yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau emas tidak boleh, teman-teman sekalian. Tidak boleh, teman-teman sekalian. Dan masalah haram dalam agama jangan dimain-maini. Haram-haram. Haram-haram. Jangan sampai ini haram kita masih nyari. Mungkin di sampingnya ada halal atau di bawahnya halal, gak bisa. Haram-haram. Kita harus komitmen dengan itu. Dilarang-dilarang, gitu kan? Dan ingat, teman-teman sekalian, ada sebuah kaidah sederhana dalam masalah memahami ini. Semua yang Allah halalkan pasti baik buat kita. Dan itemnya banyak. Semua yang Allah haramkan itu buruk buat kita dan itemnya sedikit. Saya kasih contoh gini. Babi misalnya, Allah haramkan babi. Lihat Allah dengan hewan bertaring misalnya. Lihat apa yang Allah gantikan. Dari hewan juga. Allah gantikan dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, kuda. Semua yang tidak bertaring. Dan semua yang bertaring pun di air halal. Itemnya yang halal banyak. Itemnya yang haram sedikit, kan gitu. Jadi ini sebuah hal yang harus difahami nih. Dan juga ya, sesuatu yang haram itu kalau kita lakukan efeknya, efek jerahnya besar. Antum kalau mencuri 1 juta rupiah, nota palsu kah, manipulasi data kah, atau sengaja mengambil uang seseorang, teman-teman sekalian, maka 1 juta kita ambil, pastikan efek jerahnya lebih besar. Akan hilang dari kita 100 juta. Mungkin dengan sakit masuk rumah sakit nanti ujungnya 100 juta yang hilang hanya karena mencuri 1 juta. Orang kalau faham ini dia tidak akan lakukan perbuatan haram karena efek jerahnya lebih besar. Kalau perbuatan halal, apalagi Allah perintahkan, teman-teman, justru efek balasannya juga besar. Seperti kita bersedekah 1 juta, Allah nggak kasih kita 1 juta, Allah datangkan 100 juta atau bahkan lebih daripada itu karena hasil daripada sedekah kita tadi. Mungkin dengan kita sholat duha 2 rakaat seperti hadis Nabi SAW. Bukan mungkin, pasti kata Nabi SAW, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi yang setiap hari seseorang harus bersedekah sejumlah sendi itu, ya, supaya Allah pertahankan sendinya. Bayangkan kalau 1 sendi harga 1 juta saja, teman-teman sekalian. Ada orang kelidas tangannya dengan mobil, tulang 1 sendi tangan ini, tangan kita ada 3 sendi misalnya, 1 patah. Itu kira-kira 1 juta harganya, itu pun murah kalau 1 juta, gitu kan, diganti misalnya di dokter. Ada sendi-sendi kita yang besar, anggap 1 juta. Berarti kita punya 360 sendi, 360 juta per hari harus kita sedekah agar Allah mempertahankan sendi kita. Dan apa kata Nabi SAW? Perhatikan, perbuatan yang diperintahkan itu sedikit
waktu, upaya yang kita keluarkan, tapi efek balasannya besar. Dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah untuk 360 sendi. Gitu ya. Hadis yang lain riwayat Muslim, kata Nabi SAW, puasa 1 hari di jalan Allah menjauhkan pelakunya tadi yang berpuasa itu dari api neraka sejarak 70 tahun. Gak berimbang antara yang kita lakukan ketaatan, ya, menikmati yang halal itu dengan balasannya. Sebagaimana juga kalau dosa, teman-teman sekalian, dosa itu luar biasa efeknya. Hati-hati. Selama itu haram jangan pernah laku. Saya pernah kedatangan beberapa orang di Jakarta, tapi alhamdulillah mereka meninggalkan yang haram. Mereka kerja di bank konvensional, bank riba. Lalu mereka tanya, Ustaz, saya sudah dengar ceramah Ustaz tentang masalah riba dan saya tahu itu sudah tidak bisa. Cukuplah hadis Nabi SAW yang berbunyi 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Itu kan berat sekali, gitu kan. Jadi zina dosa besarnya 36 kali. 1 dirhamnya bagaimana kalau jutaan atau miliaran? Ini luar biasa. Maka saya mau tinggalkan, tapi saya sudah terlanjur kerja. Gimana caranya? Gitu kan. Gimana caranya saya meninggalkan sementara anak istri saya mau makan apa gitu? Saya sempat tanya begini teman-teman. Jadi ambil pelajaran saya dari diskusi saya ringan sama dia. Saya bilang, akhi, saudaraku, umur anda berapa sekarang? Dia bilang sekitar 37 tahun. Baik, 30 tahun. Terus saya bilang, sudah berapa lama anda bekerja di bank ini? Dia bilang 3 tahun. Dari umur 27 tahun sampai sekarang. Terus saya bilang, kalau begitu 27 tahun ke belakang itu apa pekerjaan anda? Dia bilang, saya tadinya pindah-pindah tempat kerja waktu saya sudah mulai kerja, tapi sebelumnya tentu sekolah, hidup sama orang tua. Siapa yang biayai selama 27 tahun? Dia bilang orang tua saya. Sampai saya kerja baru kemudian saya bisa menghidupi diri sendiri. Baik. Selama 27 tahun yang kita mulai dari umur 0 Anda. Umur 0 itu baru sperma bertemu dengan sel telur lalu kemudian menjadi gumpalan. Anggaplah sudah mulai ada ruhnya di 4 bulan di rahim ibu. Pada saat itu 9 bulan di kantong air di dalam perut ibu. Pernah enggak? Ya, Mas ini saya panggil Mas ini berpikir kalau makan dan minum dari mana? Enggak pernah Ustaz. Baik. Dari mana makanan minum Anda waktu saat itu? Dari ibu. Baik, ibu kita setengah mati makan, minum. Kalau dalam ilmu medis disuruh minum susu yang ada asam folatnya lah, makanan bergizi lah. Lalu kemudian diatur dengan hikmah Allah melalui plasenta, saripatinya masuk, kita hidup 9 bulan di kantong air. Enggak pernah berpikir tuh. Baik, setelah lahir jadi anak-anak. Anggap sampai kita SMP, Mas sampai umur berapa nih ditanggung sama orang tuanya? Sampai selesai kuliah Ustaz. Baik. Waktu kita masih kecil lah anggap, masih anak-anak, masih SD, SMP, kadang-kadang SMA. Kalau kita butuh sesuatu sama orang tua, apa yang kita lakukan? Cuma tahu merengek. Ibu, ayah belikan, tidak dibelikan nangis. Dari mana orang tua kita punya uang bisa memberikan kebutuhan kita? Pakaian kita pakai bolak-balik. Ini teman-teman sini kalau menghitung item baju yang kita pakai dari kecil itu sudah berapa ratus tuh, gitu kan? Berapa ribu piring yang sudah kita makan makanan dan berapa juta item yang sudah kita konsumsi dari beragam macam makanan kalau dihitung dari kecil sampai sekarang itu luar biasa. Saya bilang pernah nggak berpikir pada saat itu dari mana semua? Dia bilang tidak pernah. Saya bilang kalau begitu Allah menanggung nggak hidup Anda? Ditanggung Ustaz. Jelas ya, ditanggung sama Allah. Iya, jelas. Baik. Kenapa setelah jadi sarjana cerdas sekarang ketakutan? Kenapa ketakutan? Allah memberikan rezeki semut yang ada di lubangnya, burung yang buta matanya yang tidak bisa terbang. Allah memberikan rezeki semua makhluknya, gitu kan? Dengan tidak diminta pun akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda sekarang malah ketakutan? Orang yang sedang berbuat haram, teman-teman sekalian, adalah orang yang seperti sedang menginjak becek. Becek nih, diinjak sama dia, kotor kakinya. Lalu dia bilang, saya mau keluar, saya mau bersih nih dari becek ini. Tapi dia nggak keluar dari becek itu. Dia mau tetap di situ, di lumpur itu. Nggak bisa. Keluar dulu. Keluar dari tempat yang kering. Itu pun masih harus dibersihkan tuh. Siram dulu bersih, dikeringkan, baru lepas dari lumpur. Seperti itu orang terjerumus dalam masalah dosa. Keluar dulu. Gitu kan? Dari haramin. Karena Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Kalau Anda mengatakan, oh saya kalau keluar mau berikan makan apa anak istri saya, sama saja Anda sedang dibecek tadi dan Anda berkata, saya kayaknya mau bersih dari becek ini, tapi di situ nggak bisa, nggak mungkin, harus bisa keluar gitu kan.
Tentu ini panjang lebar saya jelaskan teman-teman sekalian, bukan mengatakan ya spontan langsung mengatakan ini adalah perbuatan yang langsung haram. Ya, saya katakan mungkin karena Anda masih bisa pindah job bidang misalnya selain emas karena ini ada gadainya, misal ke bagian kasir atau apa saja, karena perbankan syariah sampai sekarang masih punya tim ya majelis ulama yang ada yang masuk di situ dari para teman-teman kita yang faham dalam masalah ekonomi Islam, dan mereka punya fatwa. Cukuplah pepatah atau perkataan hikmah kata para ulama, ij'al bainaka wa bainan nar aliman. Jadikan antara kau dengan neraka seorang alim. Artinya kalau ada fatwa yang disampaikan dan itu seorang alim, maka kita akan aman dari api neraka. Jadi jangan pernah melangkah kalau tidak ada fatwa. Selama ini bank-bank syariah memang sudah ada fatwa para ulama, mereka punya majelis di situ. Kalau ada sistem sedikit yang salah, sistem itu yang diperbaikin. Karena kalau mobil kita bannya kempes, bannya diperbaikin, jangan semua mobilnya dibuang, gitu kan. Harusnya kita perbaiki sistem atau sub yang sedang salah itu. Kalau saran saya Allah alam, job ini ya kalau ada emas digadaikan melanggar hukum syar'i dan bisa masuk kepada hal yang haram. Haram sistemnya, haram pendapatannya nanti gaji kita. Maka saya sarankan pindah job yang lain atau memang mencari pekerjaan yang lain. Allahu a'lam.